Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas S1 SIKJ 2402, ingin mempresentasikan terkait tugas besar algoritma dan pemrograman mengenai sistem manajemen data mahasiswa. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 10. Yang pertama yaitu Fairuz Ikram Abrar, yang kedua Hikmal Al-Akbar, yang ketiga Nasyifa Fadila Putri, dan yang keempat Naila Rabani Habibi. Definisi sistem manajemen data mahasiswa. Sistem manajemen data mahasiswa merupakan sebuah sistem yang dirancang agar dapat membantu admin ataupun mahasiswa dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data mahasiswa. Sistem ini membantu tahap pemrosesan data mahasiswa menjadi lebih efisien dan akurat, serta menyediakan akses terhadap informasi yang memudahkan pihak kampus seperti dosen dan mahasiswa. Fitur yang tersedia yaitu fitur untuk admin. Yang pertama, dapat menambah data mahasiswa. Yang kedua, dapat melihat seluruh data mahasiswa. Yang ketiga, dapat menghapus data mahasiswa. Yang keempat, dapat mengedit data mahasiswa. Yang kelima, dapat mencari data mahasiswa. Dan yang keenam, dapat mengkategorikan data mahasiswa. Lalu, untuk fitur mahasiswa, yaitu satu, dapat mencari data mahasiswa dan dapat melihat data mahasiswa. Proses pengembangan fitur yaitu perancangan, perencanaan, penulisan kode, dan pengujian. Sintaks sistem manajemen data mahasiswa. Yang pertama, create. Create merupakan proses di mana kita sebagai user untuk membuat atau menciptakan data baru ke dalam sistem. Contoh dalam sistem kami adalah membuat data mahasiswa yang baru. Read. Read merupakan proses pembacaan data yang sudah terinput dalam database maupun sistem yang nantinya akan ditampilkan. Contoh dalam sistem kami adalah dapat melihat seluruh data mahasiswa. Yang ketiga, yaitu update. Update adalah suatu sistem atau sintaks yang berfungsi untuk memperbarui data yang sudah ada untuk mengubah beberapa informasi tertentu. Contohnya dalam sistem kami adalah dapat mengedit daftar mahasiswa. Delete, sistem atau sintaks yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah ada atau menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Contoh dalam sistem kami adalah dapat menghapus daftar mahasiswa. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmal Akbar dari kelompok 10. Sini saya ingin menjelaskan tentang sistem manajemen data mahasiswa. Oke, kita mulai aja. Jadi pas masuk ke dalam sistem manajemennya ada tiga menu, yaitu menu admin, menu mahasiswa, sama menu keluar. Sini saya ingin mencoba menu admin. Nah, menu admin di sini diminta untuk masukkan nama. Nama untuk login. Masukkan nama saya, Pak. Dan setelah login ada tiga fitur. Fitur pertama adalah fitur tambah data mahasiswa. Kita klik satu. Nah, masukkan nama mahasiswa. Sini saya akan masukkan nama. Itu contoh namanya Fadil. Nah, nanti diminta untuk masukkan NIM. Saya masukkan NIM. Lalu masukkan kelas. Nah, dan juga diminta untuk masukkan alamat. Tanggal lahir juga. Secara otomatis data akan tersimpan. Setelah itu, bagaimana cara kita untuk melihat data yang tadi kita buat? Kita bisa pilih menu nomor 2. Lalu setelah itu namanya ada di sini. Aku mau lihat Nah, setelah terlihat namanya, kita coba menu hapus yang nomor 3. Nah, kita akan hapus nama yang tadi kita buat berdasarkan ID. ID-nya 10, maka kita hapus nomor 10. Nah,
maka secara otomatis datanya telah terhapus. Lalu kalau misalnya kita mau lihat apakah data itu terhapus atau tidak, kita bisa lihat lagi. Nah, datanya sudah terhapus. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengedit data mahasiswa. Kita akan masuk ke menu nomor 4. Lalu, kita diminta untuk memasukkan ID mahasiswa yang akan kita edit. Saya akan mengedit mahasiswa dengan ID nomor 3. Kemudian, kita diminta untuk memasukkan nama lengkap yang baru. Kemudian, kita diminta untuk memasukkan NIM yang baru. Kemudian, kelas baru. Kemudian, masukkan alamat baru. Dan yang terakhir, kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir baru. Kemudian, data yang diubah sebelumnya sudah berhasil disimpan. Jika kita ingin melihat data yang barusan kita ubah, kita bisa masuk ke menu nomor 2, yaitu lihat semua data mahasiswa. Nah, semua data yang sudah dirubah akan masuk ke dalam tabel berikut. Kemudian, kita akan mencari data mahasiswa. Kita akan masuk ke menu nomor 5. Masukkan ID yang ingin kita cari. Kita akan mencari mahasiswa dengan ID nomor 1. Kemudian mahasiswa dengan ID nomor 1 akan muncul, yaitu Hikmal Al-Akbar. Kemudian kita akan melakukan pencarian berdasarkan kategori. Kita akan pergi ke menu nomor 6, lalu akan muncul kategori berdasarkan alamat dan juga berdasarkan kelas. Sekarang kita akan melakukan kategori pencarian dengan berdasarkan alamat. Kita ketik nomor 1, kita masukkan alamat mahasiswa yang ingin kita cari. Saya ingin memasukkan Jakarta Barat. Kemudian jumlah data yang ditemukan ada 1, yaitu mahasiswa dengan ID nomor 4, yaitu Naila Rabbani Habibi, yang beralamat di Jakarta Barat. Kemudian kita akan melakukan pencarian berdasarkan kategori lagi, namun berdasarkan kelas. Kita pilih menu nomor 6, lalu nomor 2, untuk berdasarkan kelas. Kemudian kita masukkan kelas yang ingin kita cari. Kemudian jumlah data yang ditemukan ada 4, dan semua data mahasiswa yang berada di kelas SI 2402 akan muncul. Kemudian sebelum kita keluar dari program, kita akan mencoba bagaimana sih kalau semisalnya kita memasukkan angka, tapi angka tersebut tidak ada di dalam menu ini. Karena kita kan punya menu hanya sampai 7. Bagaimana kalau kita memasukkan menu dengan angka 8? Nah, hasilnya adalah menu tidak tersedia. Jika kita ingin keluar, kita bisa pencet nomor 7 atau ketik nomor 7, maka program akan keluar. Halo, perkenalkan nama saya Virus. Saya akan menjelaskan menu mahasiswa yang ada di codingan kelompok 10. Pertama kita jalankan dulu codingannya. Nah, karena kita mau lihat menu mahasiswa, kita pilih nomor 2. Masukkan usernya. Di sini saya pakai user Ujang. Pasnya 112233. Nah, di sini ada 3 pilihan nih. Kalian mau cari mahasiswa, lihat data mahasiswa, atau keluar program. Kita coba pilih menu pertama dulu ya. Cari mahasiswa. Nah, di sini kalian tinggal masukkan ID mahasiswa yang Anda inginkan. Nah, misal saya pilih nomor 1 nih. Tuh, akan muncul ya mahasiswa yang memiliki ID nomor 1. Di sini yang nomor 1 adalah Hikmal. Nah, jika kalian mau lihat seluruh datanya, kalian tinggal klik 2 nih, lihat data mahasiswa. Di sini akan lengkap nih. Semua mahasiswa yang terdata di sini akan keluar. Di sini contohnya Hikmal, Virus, Nasifa, dan Naila. Di sini kalian bisa lihat NIM, kelas, alamat, tanggal lahir juga. Jadi gitu.
Dan kalau kalian ingin keluar, tinggal pencet menu ketiga. Dan kalian keluar. Ini video penutupan, tapi tadi saya lupa buat. Jadinya saya buat sekarang aja lah. Baiklah, saya Virus, perwakilan dari kelompok 10, ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang mengenakan dari kelompok kami. Dan terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Dah.